Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada anak-anakku semuanya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 MTS Negeri 8 Kebumen yang saya cintai dan saya banggakan, marilah pertama kita panjatkan puji syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa pada hari ini, kesempatan ini masih dianugerahi kesehatan, kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini yang kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-18. Semoga amalan ibadah kita semuanya di bulan suci Ramadan ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan, menjadi teladan bagi kita semua, dan semoga kita diberi syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan sedikit tentang kegemaran membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam. Menjadi petunjuk kehidupan umat manusia, diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi siapa saja yang mempercayai dan mengamalkannya. Kita semua mukmin yakin bahwa membaca Al-Quran saja sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat ganda, sebab yang dibacanya itu adalah kitab suci Al-Quran, bacaan yang paling baik bagi orang mukmin, baik dikala senang maupun susah, dikala gembira ataupun dikala sedih. Bahkan membaca Al-Quran itu bukan saja menjadi amal ibadah, tapi juga menjadi obat penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Dan bahkan membaca Quran itu adalah merupakan ibadah yang utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran, yang artinya ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Al-Quran dapat kita baca di sekolah, di tempat-tempat pertemuan, surau, masjid, dan sebagainya. Bahkan di rumah
Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu, yang artinya adalah, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu. Sesungguhnya di dalam rumah yang tak ada orang membaca Al-Quran akan sedikit sekali dijumpai kebaikan di rumah itu, dan akan banyak sekali kejahatan, serta penghuninya selalu merasa sempit dan susah. Al-Hadis. Anak-anak sekalian, membaca Al-Quran, baik mengetahui artinya ataupun tidak, adalah termasuk ibadah amal soleh dan memberi rahmat serta manfaat bagi yang melakukannya, memberi cahaya ke dalam hati yang membacanya sehingga terang benderang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Nawwiru manazilakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Hendaklah kamu beri nur cahaya rumah tanggamu dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Al-Hadis. Bagi seorang mukmin, membaca Al-Quran sudah menjadi kecintaannya. Pada waktu membaca, ia merasa seolah-olah jiwanya menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima amanat hikmah suci, memohon limpahan karunia serta rahmat pertolongannya. Membaca Al-Quran sudah menjadi wiridnya yang tertentu, baik siang maupun malam. Dibacanya halaman demi halaman, serta demi surat, juz demi juz, akhirnya sampai khatam atau tamat. Dalam sebuah hadis dari Abi Umamah disebutkan, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas, jelaslah tentang keutamaan membaca Al-Quran, bahwa orang yang membaca Al-Quran di hari kiamat kelak akan mendapatkan pertolongan. Al-Quran akan menjadi penolong, pembela bagi orang yang senantiasa membacanya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa keutamaan membaca Al-Quran akan diberikan pahalanya pada setiap bacaan huruf yang dibacanya, sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud telah disebutkan,
Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfam min kitabillahi falahul hasanah wal hasanatu bi ngasri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wala mum harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka mendapatkan hasanah, dan tiap hasanah mempunyai pahala yang berlipat 10 kali. Saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ingatlah bahwa hasanat atau kebajikan itu adalah ibadah seseorang yang sangat dibutuhkan di hari kiamat, dan kesemuanya ini dapat diperoleh bila kita sering membaca Al-Quran. Untuk itu, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran setiap waktu. Terlebih kita masih di dalam bulan suci Ramadan yang tentunya pahalanya lebih dari itu. Untuk itu marilah anak-anakku semuanya, jadikanlah sisa-sisa bulan suci Ramadan ini untuk beramaliyah. Salah satunya adalah untuk selalu membaca Quran. Silakan kalian membaca Quran atau tadarus secara pribadi ataupun secara berjamaah di musola ataupun di rumah-rumah kalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.